Pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai bahaya banget ini. Khutbah Idul Fitri membahas politik, bahkan menyalahkan Presiden Jokowi. Waduh, bahaya nih. Tolong dipantau ini di mana. Katanya ini daerah Bantul ini. Gak bener, harusnya itu khutbah itu bahas iman dan takwa gitu, bahas maaf-maafan Idul Fitri gitu loh Pak. Bahas politik itu untuk apa? Politik biarin di MK, jalan di MK Pak. Ini kiainya siapa ini? Tolong diperiksa ini. Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani. Kayak gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang Muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana ama ustadznya, malah ama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu, bawa politik itu nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Video itu benar adanya dan sang khotib berkhutbah memang tentang pemilu curang dan langsung dihukum oleh masyarakat. Masyarakat bahkan berani melawan seorang yang biasanya diikuti kan. Bahkan seorang yang biasanya diikuti itu, ulama-ulama itu menjadi tidak berharga, tidak bernilai, tidak dihormati bila kemudian ikut nimbrung satu kali lagi di dalam persoalan politik. Artinya apa? Menggambarkan bahwa masyarakat kita sudah sangat cerdas, nggak bisa ditipu, nggak bisa dibodoh-bodohi, nggak bisa diseret-seret dengan narasi-narasi sampah. Bahkan di ruang yang mestinya ada narasi banyak suci itu di sana. Narasi kesucian mestinya yang disampaikan di momen Idul Fitri, bukan narasi kebencian, bukan narasi provokator. Ini memang parah sekali sang khatib itu. Dan dia membaca loh teks tuh, bukan apa namanya, bukan spontan dia ngomong. Pertanyaan saya, apakah hanya di wilayah Bantul saja? Apakah ada juga di wilayah-wilayah yang lain? Apakah ini gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk meracuni pikiran anak bangsa? Coba. Kalau di tempat saya kebetulan nggak ada ceramah seperti itu. Barangkali di wilayah-wilayah yang lain ada gitu. Ya artinya mereka bahkan berusaha di momentum Idul Fitri ini untuk meracuni pikiran anak bangsa, untuk meracuni kesucian masyarakat, untuk membuat kotor. Kan kurang ajar ini namanya.
Ini biadab namanya. Ini kurang ajar, ini biadab. Sudah nggak menghiraukan mereka terhadap Tuhannya, terhadap agamanya, terhadap norma-norma yang mestinya di momentum Idul Fitri ini itu dilakukan. Nggak menghiraukan. Mereka dobrak semua benteng-benteng itu. Benteng kesucian mereka dobrak, benteng agama mereka dobrak, benteng ketuhanan mereka dobrak. Didobrak oleh amarah, didobrak oleh kekecewaan. Ini jelas tidak mendidik masyarakat. Dan ini perilaku yang sangat licik, bangsat, biadab, ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Berani-beraninya dikhutbahkan, bos. Merasa pede mungkin, merasa akan mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Masyarakat akan mendengarkan dengan sangat khusyuk. Dan pada akhirnya mungkin akan ikut dalam barisan mereka untuk demonstrasi itu. Biasanya kan kayak gitu. Sudah gak memandang itu momentum apa dan lain sebagainya, ngomong aja seenaknya. Gila. Ini pendukung Anies bukan? Saya curiga sih. Biasanya yang berani-berani itu urusan menyeret narasi agama untuk kepentingan politik itu para pendukung Anies tuh. Biasanya. Coba cek sang ustadz itu, sang khatib itu. Pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial. Yang memalukan dan memuakkan itu bukan Presiden Joko Widodo, tapi kamu, saya kamukan aja, khotib yang memberikan ceramah khotbahnya di khotbah Hari Raya Idul Fitri ini di Bantul, Yogyakarta. Saya tidak tahu siapa nama khotibnya dan di lapangan mana dia menyampaikan khotbah Idul Fitrinya. Bukan Presiden Jokowi yang memalukan dan memuakkan, tapi isi khotbahmu yang memalukan dan sangat memuakkan, sangat memalukan, tidak berakhlak, tidak beradab. Anda tidak pantas menjadi khotib, apalagi khotib Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan namanya, khotbah Idul Fitri kembali kepada kesucian. Mestinya Anda menyampaikan ajaran-ajaran Islam tentang bagaimana kita bisa kembali kepada jati diri kita sebagai seorang Muslim yang nerimo jati diri seorang Muslim.